Siapa itu manusia yang menggunakan nama Immanuel? Coba jelaskan. Tadi Anda mengatakan Yosua Tuhan yang menyelamatkan, katamu. Iya betul, Yehova penyelamat. Yesua itu artinya Yehova penyelamat. Sekarang kalau nama itu Anda nisbahkan kepada anak Maria, sabar dulu. Anda nisbahkan kepada anak Maria, dan karena penisbahan itu maka anak Maria itu menjadi Tuhan, maka ada orang yang lebih dulu menggunakan nama itu. Ayo, gimana dong? Oke apa? Yesaya bernubuat bahwa Allah yang perkasa itu kan Immanuel. Bapak yang kekal Raja Damai kan Immanuel kan. Terus apa hubungannya dengan anak Maria? Dengar dulu. Apa hubungannya dengan anak Maria? Anda lihat Immanuel di 7 dia ke 9. Immanuel di 7 dia ke 9. Dengar dulu, ada hubungannya. Apa Kamu hubungannya? jangan cuman congok aja. Kok congok-congok nggak ada data si Zuma ini. Gimana sih? Ya, apa kamu hubungannya? bantah pakai data. Kamu bantah pakai data. Juru selamat yang satu-satunya itu selain Yesus itu siapa juru selamat itu? Juru selamat satu-satunya itu adalah Elohim, Eloa, Betul, Elohim kan satu-satunya juru selamat kan. Betul. Nah, berarti yang juru selamat yang difirmankan Gabriel si Jibril kepada hari ini telah lahir bagimu juru selamat Kristus Tuhan di kota Daud, itu siapa itu? Bukan Elohim yang seorang diri, bukan. Baik. Fitnah. Siapa? Muhammad atau siapa? Gantikan. Gantian kita dengar. Silakan jawab. Di dalam tradisi Yudaism itu sangat jelas bahwasanya bukan duta, bukan utusan sebagai juru selamat. Betul. Yesus utusan atau bukan? Betul-betul aja kau dari tadi. Yesus utusan atau bukan? Oke, saya jawab. Saya jawab. Yang berfirman kepada Yesaya itu adalah Yehova yang berfirman kepada Musa yang namanya malaikat Tuhan, malak Elohim. Elohim itu diutus Elohim. Kamu nggak bisa jelaskan ini. Karena kamu fitnah malak Elohim itu adalah Elohim. Yang saya tanya, Yesus ini utusan. Yesus ini utusan atau bukan? Iya. Kok iya? Yehova yang berfirman kepada Musa itu adalah utusan Elohim. Bukan itu yang saya tanya. Yang saya tanya, Yesus itu utusan atau bukan? Kamu nggak bisa jelaskan ini. Kamu nggak bisa jelaskan. Ditanya apa, jawab apa? Saya tanya, Yesus itu utusan atau bukan? Yesus itu utusan atau bukan? Saya nggak butuh penjelasanmu. Yesus utusan. Nah, menurut Tuhan, yang menjadi juru selamat utusan atau bukan? Menurut Tuhan lagi, aduh, nggak nalar kamu ini nggak. Loh, gimana kan sudah saya jelaskan, yang berkata kepada Yesaya itu kan diutus oleh Yehova. Dengar dulu. Dengarkan saya. Yang mengklaim dirinya juru selamat. Dengarkan dulu. Yesaya 63 nomor 9. Dalam segala kesesakan. Iya, bukan utusan, melainkan aku sendiri pelakunya. Nah sekarang Yesus utusan atau bukan? Yesus utusan, diutus Bapa. Berarti bukan Yesus. Bukan Yesus. Nah, kan Yesus utusan. Saya bantah. Kamu sudah menyebutnya dia utusan. Sementara Elohim menerangkan kemudian, sabar dulu. Dalam segala kesesakan mereka, bukan seorang duta, bukan seorang utusan, melainkan Elohim sendirilah yang menyelamatkan mereka. Dialah yang menebus mereka dalam kasih-Nya dan belas kasih-Nya. Ia mengangkat dan menggendong mereka selama zaman dahulu kala. Ini janji Tuhan kepada Bani Israel, bukan duta. Itu perjanjian lama. Bukan duta, bukan utusan. Sementara Yesus itu adalah utusan. Nah, sekarang di dalam Kisah Pewarta 2 nomor 22, orang Israel harus tahu yang aku maksud adalah Yesus, manusia dari Nazaret yang menjadi perantara antara Tuhan kepada Bani Israel, yang melakukan kemudian tanda-tanda mujizat dan kekuatan yang dilakukan oleh Elohim melalui perantaraan Yesus.
berarti bukan Yesus. Makanya Yesus mengatakan dalam Yohanes 5 nomor 30, aku tidak bisa berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Berarti bukan Yesus. Kenapa bukan Yesus? Karena dia hanya manusia sebagai perantara. Tuhan melakukan mujizat melalui tangan Yesus. Berarti kau menyembah kurir. Sampai sini paham? Roh apa yang merasuki ente menyembah utusan ya, Tuhan? saya bantah lagi. Yohanes 11 dulu. Yohanes 11 nomor 42. Aku mau agar orang-orang Yahudi percaya bahwa aku adalah utusan Tuhan. Ayo. Roh apa yang merasuki ente sampai ente menyembah utusan Tuhan? Jawab. Ya kamu. Ini timer kenapa Aduh, ini? kok kamu tanya? Oke, saya jawab. Oke, saya jawab ya. Iya. Saya jawab ini. Yang mana yang kamu jawab? Yang mana? Oke. Si Zuma yang dungu berkata bahwa Elohim yang di perjanjian lama itu bukan utusan. Ya. Benar nggak, Zuma? Teman-teman, si Zuma ini nalarnya kayak anak SD. Elohim. Tuhan Sabar, itu bukan utusan. Cak. Ayu, Iya, Tuhan itu yang iya. mengutus. Menurut Iya, pengakuan betul. Yesus, dia yang diutus. Berarti dia Tuhan atau bukan? Betul, iya. Tuhan, iya, kata kamu Ya. kan bilang Tuhan bukan utusan. Saya Betul. setuju. Yesus utusan atau bukan? Tetapi, tunggu Yesus dulu. utusan atau bukan? Tunggu dulu. Kamu Yesus jangan lari utusan takut atau sekali bukan? kamu. Kita kan udah Tetapi- sepakat tuh. Tuhan tetapi Elohim bukan malah- utusan. Malak Bukan Elohim. utusan. Tuhan itu bukan utusan. Sekarang Yesus utusan atau bukan? Sabar. Sabar. Malak Elohim Yang saya itu tanya, Yesus itu adalah utusan. utusan Elohim. Apa? Sabar dulu. Malak Elohim itu adalah Elohim. Ya, yang itu diklarifikasi malaikat. oleh Narator. Oke, malaikat itu utusan. Malaikat. Oke. Malaikat Tuhan itu bukan Tuhan. Adalah Kamu bilang bukan malaikat dong, Tuhan bukan Tuhan. Siapa yang ngajarin kamu? Siapa yang ngajarin kamu? Berarti kamu bilang orang Yahudi bohong. Musa bilang Tuhan gunung batuku itu malaikat Yehova, bukan? Iya. Bukan Tuhan itu malaikat Yehova. Jadi kamu ingin mengatakan bahwa dengar. Berarti kamu ingin mengatakan bahwa bait Elohim itu adalah Elohim juga? Begini Zuma, kamu nalar kamu itu dulu. Aliran kepercayaan. Dengar dulu. Kamu Agama tidak bisa jawab. Romawi. Nyembah Yohanes 1 kepada ayat 18. manusia. Pengikutnya Yohanes 1 ayat jadi 18. kucluk. Tunggu dulu. Yohanes 1:18. Tidak seorang Kecuali ya hanya pernah Yesus melihat yang bisa Elohim. mentafsirkan, hanya Yesus yang bisa menjelaskan tentang Tuhan. Dengar, Itu Yohanes 1 kamu nomor nggak bisa 18. bantah ini. Hei, Yohanes 1 Yohanes 1:18 kan? Kaki Zuma. Yesus Tadi nanya. Iya, gimana? Akhi? Tidak seorang Lagunya pun yang ada pernah tulisannya. melihat Elohim. Hati. Dulu Zuma. Artinya gini. Jadi ada Gimana? tulisannya lagunya. Hati Jangan mute. penat walaupun Mute dong. tak punya Tuhan. Sekali sih. Aduh, takut sekali. Dengar dulu. Teman-teman di bawah tidak bisa menjelaskan ini. Si Zuma kan fitnah. Pernyataan Zuma itu Iya, fitnah. fitnah. Dia bilang Yang mana? Yang mana? tidak seorang pun yang pernah melihat Elohim. Tetapi si Betul. Yesaya tadi, si Zuma bilang Elohim yang ngomong. Tapi Yohanes bilang tidak seorang pun yang pernah melihat Elohim. Iya, iya, Tetapi iya, yang iya, menyatakan iya, diri iya. kepada Yesaya itu adalah anak tunggal Elohim yang disebut Malak Yehova. Kamu bilang Baca Malak Yehova tadi bukan Yohanes Tuhan. 3 nomor Kamu 34. tunggu. Hei. Sekarang kamu baca bantah, Yohanes 3 bantah. nomor 34. Jangan banyak ngomong. Baca. Jangan banyak Yohanes ngomong, 3 kamu nomor bantah ayat 34. Baca. Iya, kamu bantah Kata ayat ini. Yesus, siapapun yang diserahi tugas untuk menyampaikan firman, maka Tuhan melimpahkan, menganugerahkan rohnya kepadanya dengan tidak terbatas. Jadi siapapun yang diserahi tugas menyampaikan firman, kata Yesus, padanya Tuhan limpahkan roh Tuhan yang tidak terbatas. Ayo, sama saya seperti jawab. Nabi Musa. Si Belah Zuma, lautan. tidak bisa bantah ini. Tidak seorang pun yang pernah melihat Allah. Seorang pun tidak pernah melihat Allah.
Tetapi Betul, anak itu kata tunggal Yesus Allah kan. yang disebut Yehova Malak Yahweh, dialah yang menyatakannya. Ya. Tetapi anak Sekarang tunggal begini. Allah yang Malak Yehova, dialah yang Sekarang begini. menyatakannya. Oke, diam. Tidak ada seorang pun. Dengar. Kamu nggak bisa bantah. Yohanes 1 nomor 18. Diam. Segala sesuatu. Diam dulu. Tidak, dengar saya dulu. Yohanes 1 nomor 18. Yohanes 1 nomor 18. Tidak ada seorang pun yang pernah melihat, yang pernah mendengar, tetapi anaknya yang tumbal yang ada di pangkuannya itulah yang menyatakan. Nah, apa pernyataan? Dengar. Apa pernyataan Yesus tentang? Pernyataannya akulah Immanuel, akulah Yehova. Ya. Itu pernyataannya yang Kuceluk, nggak ada yang bisa kau binasakan sini. Nggak ada yang bisa kau tipu kamu di sini. Kamu nggak bisa bantah ayat ini. Di mana Yesus kamu mengatakan? Di mana Yesus mengatakan akulah Malak Elohim? Mana? Di mana Yesus mengatakan itu? Meow. Woi. Jawab. Di mana Yesus mengatakan akulah Elohim? Di mana? Si Zuma tidak bisa bantah Yohanes 1:18 ya. Bahwa tidak seorang pun yang pernah melihat Allah. Si Zuma bilang iya. Tadi si Zuma bilang Allah terlihat. Si Zuma bilang Allah tidak terlihat. Lalu yang menyatakan diri itu yang Malak Elohim itu adalah anak tunggal. Lalu Zuma bilang bukan. Di mana Yesus mengatakan dirinya Malak Elohim? Kamu nggak bisa bantah. Kamu nggak bisa bantah. Ya di mana? Aku bantah. Yesus tidak pernah mengatakan dirinya Malak Elohim. Kalau Anda mengatakan pernah, mana dalilnya? Oke. Mana? Oke. Mana? Oke. Saya menyatakan itu pernah. Saya pakai dalil ya. Saya pakai dalil. Silakan. Yohanes 1:18. Tidak seorang pun yang pernah melihat Allah. Dengar dulu. Tidak seorang pun yang pernah melihat Allah. Parah. Justru yang saya tanya, di mana Yesus menyatakan kalau dia adalah Malak Elohim itu mana? Dalilnya di mana? Sekarang saya tanya kamu. Yang terlihat itu siapa? Yang tidak terlihat itu siapa? Gimana sih? Kamu? Parah. Oke. Yohanes 1:18. Kamu nggak bisa bantah. Saya sudah menjelaskan. Yesus mengatakan tidak ada yang pernah melihat, yang pernah mendengar, kecuali anak yang ada di pangkuannya, anaknya yang tumbal. Oke. Anaknya yang tumbal kan berarti Yesus Malak Elohim kan? Loh, dari mana kau dapat pandangan bahwa Yesus itu Malak Elohim? Lah, aduh. Jadi Anda sudah tadi bilang. Berarti Anda mengatakan bahwa Yesus itu malaikat Tuhan. Hei. Oh betul, malaikat Tuhan, Malak Elohim. Jadi Yesus itu malaikat. Betul. Malaikat Tuhan yang disebut Tuhan Gunung Batuku. Di mana Yesus pernah mengajarkan bahwa dirinya adalah malaikat Tuhan? Di mana? Aduh. Yesus ngomong nih. Ini Yesus ngomong. Tidak seorang pun yang pernah melihat Allah. Berarti Allah tidak terlihat. Di mana Yesus mengaku Malak Elohim? Di mana? Anak sekolah minggu, kamu dengar dulu penjelasan saya, anak sekolah minggu. Anak TK dengar penjelasan saya. Kan Allah kan tidak terlihat, kata Dedek Zuma tadi. Dedek Zuma tadi bilang Allah tidak terlihat. Matius, Yohanes 7. Dedek Zuma, tunggu dulu. Dedek Zuma 7 bilang nomor 37 itu kata Yesus Yohanes 5. Yang menyatakannya. Anak tunggal menyatakan Allah di sini menyatakan ini dalam bahasa Yunani-nya apa? Anak tunggal Allah itu. Menyatakan di situ bahasa Yunani-nya apa? Oh, monogenes kuriosteos. Ya. Gimana sih? Pingin kucungkil matamu. Di situ jangan dulu eksegomai. Yunani. Artinya eksegomai itu mentafsirkan, menjelaskan. Anaknya yang tumbal inilah yang menjelaskan tentang si Bapa yang disebut Elohim. Penjelasan sang anak tentang Elohim dikatakan bahwa hidup kekal itu, dengar, hidup kekal itu adalah mereka Bani Israel mengenal engkau. Dengar. Mengenal engkau. Bukan menyatakan di situ, mentafsirkan, menjelaskan, eksegomai. Itu bahasa Yunani. Artinya menjelaskan. Berarti Yesuslah yang punya hak menjelaskan tentang Tuhan itu seperti apa. Kata Yesus, Tuhan itu tidak bisa dilihat. Tuhan itu tidak bisa didengar. Yesus bisa dilihat kagak? Jawab. Saya jawab. Yesus bisa dilihat kagak? Jangan Yesus bisa dilihat kagak? Gimana sih? Yesus itu bisa dilihat kagak? Yesus itu bisa dilihat kagak?
Iya, tidak seorang pun yang pernah melihat Allah. Nah, terus Yesus bisa dilihat. Tetapi Yesaya pasal 6 ayat 5, Yesaya pasal 6 ayat 5, mataku telah melihat Allah. Kalah aku bila aku najis bibir. Nah, berarti Yesus bohong. Berarti yang Yesus dilihat bohong. Yesaya itu Yesus. Yang dilihat, Berarti Yesus bukan bohong. Yesus bohong. Ya, Yesus mengatakan tidak ada yang pernah melihat Tuhan. Ayo. Oh, betul, Yesus gak bohong. Ya, Kamu yang ternyata Anda bohong. menunjukkan dalil ada yang pernah melihat Tuhan. Berarti Yesus bohong. Yesus tidak pernah bohong. Kamu yang bohong. Begini teman-teman. Teman-teman, Yesus mengatakan bahwasanya Bapa itu tidak bisa dilihat, suaranya tidak pernah Anak tunggal. didengar. Yohanes 5 nomor yang 37. menyatakannya. Ya, Yesus yang mengajarkan iya, itu. Suara. Iya betul. Dengar. Ini dengar saya. Ya, gimana sih? Yohanes 1 nomor 18, di situ dikatakan Yesuslah yang punya hak untuk mentafsirkan, menjelaskan, menguraikan tentang Elohim. Betul? Aduh. Betul? Lain yang dibahas, lain yang kamu ngomong ini Zuma. Begini Zuma. Yohanes 1 nomor 18. Kamu tidak bisa menjawab ini. Dengar dulu, saya jawab ya. Oke, saya jawab ini. Oke, silakan. Saya jawab nanti kamu yang jawab ya. Apa penafsiran kamu tunggu dulu. Apa penafsiran dan penjelasan Yesus tentang Elohim? Saya tunggu penafsiranmu, saya tunggu penjelasanmu yang nggak bisa bantah itu nanti. Ya, teman-teman, lihat ya. Ini saya bantah mulut besar aja, ini otak kosong, mulut lebar. Aduh, kok mulut lebar, Yesus otak kosong. mentafsirkan. Kamu yang dulu, kamu nggak bisa jawab Yesus ini. menjelaskan Dengar. tentang Elohim yang mengutus para nabi. Menurut Yesus, dengar. Menurut Yesus, apakah Elohim itu bisa menjadi manusia? Jawab. Bisa lah. Bisa. Di mana Yesus mengatakan itu? Oh, firman itu telah menjadi daging. Ya. Aimoto moderatorin ya, itu otot Aimoto ya. Yesus yang menjelaskan tentang Elohim. Di mana Yesus menjelaskan bahwa Elohim menjadi daging? Di mana? Kayaknya enggak Begini Zuma. Di mana Yesus menjelaskan Elohim jadi daging? Di mana? Di mute dulu host sama si Zuma ini, banyak ngomongnya nggak ada isinya ini. Cuma ngocok-ngocok aja. Begini. Si Zuma tadi kan bilang teman-teman di atas dan di bawah. Gurunda Zuma yang kalian agungkan ini nih berkata bahwa Elohim itu terlihat. Tadi di Yesaya si Gurunda bilang Ya ampun, bilang ya Elohim Karim. terlihat. Ya Allah ya Karim. Tetapi si Yesus Tuhan itu tidak bisa terlihat. Kan dengar dulu. Iya. Suaranya yang mengatakan Tuhan bisa terlihat itu ente. Bahkan Tuhan menjadi manusia yang ngajarin itu ente. Dengar dulu. Justru yang saya tanya, di mana Yesus mengajarkan bahwa Elohim itu bisa menjadi daging? Kasih kesempatan dulu Zuma, kasih kesempatan dulu. Di mana Yesus menjelaskan? Dengar. Pasang otakmu kalau masih bisa berfungsi. Di mana Yesus mengajarkan bahwa Elohim itu bisa jadi daging? Di mana? Kasih kesempatan dulu orang ngomong. Iya, di mana loh? Ini kalau dia ngomong pasti beda jawabannya. Bukan dengar, dengar. Ini coba dengarkan penjelasan saya. Pertanyaan saya, di mana Yesus mengajarkan bahwa Elohim bisa menjadi manusia? Di mana? Nggak ada Yesus ngomong begitu. Berarti yang mengajarkan Anda bahwa Elohim menjadi anak Maria itu siapa? Paulus. Oke teman-teman, dia sudah mengakui Yesus tidak pernah mengatakan itu. Sementara dia mengakui bahwa Tuhan pencipta langit dan bumi menjadi daging kata tadi. Dia mengatakan Yesus itu adalah malaikat. Dengan kata lain, orang-orang Kristen di dalam beragama yang mempengaruhinya dan mengajarkannya serta membimbing dia, orang Kristen ini adalah setan, iblis laknatullah alaihi. Demikian saudara-saudara,
lawak-lawakan yang selalu dipersembahkan oleh cuplis, cukup percaya iblis. Hukum-hukum Tuhan ditinggalkan. Aduhai, aduhai, aduhai. Oke, silakan dilanjut. Saya izin sholat. Silakan dilanjut. Banyak saya mau berangkat ke Golgota dulu. Ya, lanjut teman-teman. Saya juga mau berangkat dulu, mau ngajar gitar. Sampai ketemu lagi ya. Terima kasih semuanya. Zuma semua, semua. Semoga tamatlah riwayat ini para pemalsu kitab suci. Amin, 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 amin. Silakan Nahi. Oke teman-teman. Banyak konten ngantri. Saya kebetulan harus berangkat ke Golgota ini, Bang, hari Ahad kan. Besok kita mau potong ini, mau potong korban. Kalau di sebelah kan potong Tuhan, kita potong hewan aja gitu ya. Oke teman-teman semuanya. Kalau saya sudah turun berarti jaringan saya sudah sampai ke gunung. Ya. Subhanakallahumma bihamdi. Dulu ke itu Gurunda. Ya teman-teman yang ada di channel Zulkifli Bas Official, silakan bergeser ke channel Family Bang Suma. Ya, itu adalah channel cadangan kita yang akan kita pakai untuk bertarung juga. Silakan teman-teman. Dimohon dengan hormat 1.200 pasukan yang ada di Zulkifli Bas ini untuk bergeser ke Family Bang Suma, channel Family Bang Suma. Oke, untuk menyaksikan lawak-lawakan dari penyembah. Iya, penyembah cuplis. Ya gimana Bang? Cuma tapi jangan bergeser dulu. Yang nggak apa-apa Bang, nggak apa-apa. Saya hanya untuk sementara aja. Sebentar malam kita jumpa lagi insyaallah ya, teman-teman ya. Terima kasih banyak ya. Semoga kita semuanya memiliki akal. maaf saya bercanda. Subhanakallahumma bihamdi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Salam tauhid, salam satu Tuhan. Jayalah Islamku, jayalah Indonesiaku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wahai umat Islam, rapatkan barisan dan luruskan shaf. Silakan Adinda Kuryosmoto, guru saya Bang Arif dan saudara Morris, Bunda Rahma dan juga Panglima tertinggi Kian Santang. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sabal, Bunda Rahma sabal. Tadi banyak konten ngantri, naikin aja. Aku mau sholat, gantian. Aku juga mau sholat. Ayo. Saya belum malah. Iya makanya aku juga belum. Ayo. Ini ya, kalian aja dulu sudah sholat. siapkan hewan? Sudah siapkan hewan kurban atau belum ini? Bunda Rahma, moderatorin dulu ya Bunda Rahma. Bunda Rahma. Ya. Siap. Kita sholat dulu ya. Bunda Rahma moderatorin dulu ya. Oke. Kenapa nih? Siapa Kalesteng ini? Morris Kristen. Jangan begitu, Kristen. Aku baru nyimak nih tadi ini lagi makan. Kenapa Bang Morris? Tidak, itu tadi yang diskusi itu Bang. Coach itu kurang berlogika jadi hanya bisa menuduh-nuduh Bang Zuma. Oke. Itu aja karena kurang logika tuh. Kok segitunya Bang Indra? Itu untuk orang oteng ngeyel. Kalau dia baik ya, tulol kita juga baik. Yang kedua, Bang Coach tadi itu tidak punya etika saja dalam berdiskusi. Jadi cuman bisa nuduh Bang Zuma congor lah, apalah. Namun sebaliknya yang kita lihat justru dia yang congor itu. Mana Uten punya etika Bang, nggak belajar etika beliau. Coba tengok itu anak-anak yang katanya dia makan darah anak Palestina kan. Itu ajaran mamahnya itu, ajaran agamanya. Gak ada etika, nggak ada. Soalnya yang mereka makan tuh
Yang mereka makan Kalau itu kan mereka menggunakan- babi. Mereka makan Kalau babi. mereka Babi menggunakan itu kata-katanya Yesus di dalam Alkitab khusus itu agak etis, tapi kalau mereka kunyah setiap hari adalah perkataan Paulus, ya itu yang agak runyam itu. Ya Bun? Bunda kok di mute itu? silakan naik teman-teman Kristen. Udah dari tadi bangun. Ih, masuk baru bangun. Nyimak aku tadi Gurunda. Cuma barusan aku makan. Silakan teman-teman Kristen yang banyak diskusi. Tapi yang tahu Bibelnya ya, jangan cuma ngomong dan yang punya inilah. Satu lagi ketinggalan. Tinggalan tadi. Tinggalan. Ternyata Yesus itu malaikat. Pesan saya kepada Kristen yang di bawah. Ya, ternyata Yesus itu malaikat Makanya juga. Bang Juma jangan pergi dulu. Ya, saya harus Bang pergi Juma jangan pergi dulu. karena ada malaikat. Kan lebih ada rendah. malaikat. Ada malaikat Lebih rendah, netek di Guru. ibu manusia ibu melahirkan malaikat. Capek saya ngakak dari tadi. Oke. Sendal saya ketinggalan tadi. Saya ambil sendal saya kembali ya teman-teman, lanjut. Yesus ada malaikat. Ternyata untuk nyembah malaikat. Kalau Bunda dari subuh masuknya, saya jamin sakit perut ya Bunda Rama ya. Sembahan Kristen itu malaikat. Sudahlah manusia malaikat lagi. Alamak, benar-benar ya agama cuplis. Oke teman-teman, sendal saya sudah temukan. Mari kita Bawa terus. Masih mau datang besok. Allah, Masya Allah. Lanjut. Tian, apa keluhanmu Tian? Oh iya, masuk. Ya, Itu Kenapa si Juma tuh? kan nggak, maksudnya lanjutan kemarin Juma. Saya di-kick kemarin itu, si Juma masih belum selesai dia itu. apaan tuh? Soal apa Bang? Itu kan Juma kemarin kan mengakui kalau dia kalau punya nabi itu memang cabul, tak Kau dimarahin langsung tuh, di-kick. kau dimarahin Saya di-kick tuh, dimarahin, kemarin. belum bayar Terus itu utang jelasin tuh. paparannya. Kemarin dia nggak jelasin secara rinci, saya udah di-kick duluan. Nah, coba dulu Juma jelasin itu. Kau tadi diteriaki, jangan-jangan kau itu apa yang kau ambil atau kau belum bayar makananmu itu diteriaki itu. Bayar dulu. Siapa yang teriaki kamu itu? Itu kan Nabi Muhammad kan itu gauli Aisyah 6 tahun itu. Itu tujuannya apa? Itu 9 tahun itu. Coba Juma dulu jelasin. Oh, jadi kalau mama Tuhanmu itu digauli sama kakek, kalau mama Tuhanmu digauli sama kakek ada dalilnya 90 tahun ini, tuh Bunda. gimana? Itu kakek 90 tahun, kakek 90 tahun gauli mama Tuhanmu itu yang 12 tahun sampai 14 tahun gimana tuh? Sampai anaknya Maria kan banyak itu anaknya Di Maria. surga Itu anaknya Maria. Itu kakek 90 tahun itu. Kabarnya itu kau pastikan bisa pastikan dulu kabarnya. Kau tanya-tanya kayak mana itu kabar yang kau dapatkan itu pasti. saya Yakin kau pasti kabarnya itu dari mana? jangan main Informasi yang kau dapat dari Jelas mana dulu. kau jelaskan dulu. Jangan kau bertanya tentang sesuatu dengan fitnah yang kayak gini. Oten itu nggak bisa lagi diskusi, Kalau nggak kami bisa yang lagi fitnahkan membantah. Bibelmu itu nanti Nggak kau bisa pakai. lagi Oh ya, membantah argumen banyak yang bisa Gurunda. kau fitnahkan Jadi, kepada Tuhan. ini nggak ada suaraku kah? Yang kau sebut ada Ya Allah, ya Rabbi. bagus. Nah, ini Oteniti ini nggak bisa lagi membantah argumen Gurunda, makanya bisa menghujat doang. Kenapa dengan Aisyah? Kafir, Oten, Memang kenapa kita dengan Aisyah? Itu istri beliau, Daud itu berzina dengan istri orang.
Nabi kau Kalau Muhammad. Aisyah itu dengar ya, Aisyah itu istri Rasulullah resmi, tapi Daud menggauli istri orang. Daud itu nenek moyang Tuhanmu menggauli istri orang, kemudian istri orang dibunuh. Ajaran apa itu di Biblemu? Daud menggauli istri orang, berzina dengan istri orang. Pandai kali kok bicara. Rasulullah resmi kok menikah, direstui oleh orang tuanya Aisyah. Dasar kampret, kuculuk, penghina, penghujat. Dia nggak bercermin ke data-data Bibelnya. Daud, coba baca itu di Matius. Ya, Matius itu Daud, keturunan Yesus itu dari Daud. Daud itu berzina dengan istri orang. Dia lihat istri orang mandi, dia tergiur, naik nafsunya, kemudian dia berzina. Dibunuh oleh suami orang, diambil istrinya. Ajaran apa itu di Bibelmu itu? Ajaran pelacur. Dasar kampret kucluk, baru naik sudah bukan mau dialog baik-baik, dibaik-baiki kata-katanya ini. Kenapa Siti Aisyah? Dia istrinya kok dinikahi? Di dalam Bibelmu itu banyak berzina. Apa itu berzina? Melakukan hubungan seks tanpa ikatan resmi. Itu Daud, tuh nenek moyang Tuhanmu itu. Noten-noten dengar di bawah ya. Nenek moyang Tuhanmu baca di Matius itu. Yesus keturunan Daud. Ya, Yesus keturunan Daud, silsilah Yesus baca di Matius. Yesus keturunan Daud. Daud itu kenapa? Dia lagi ngintip orang mandi, terangsang dia, ya, naik nafsunya, diambil istrinya orang berzina. Hamil si Baseba. Hamil si Baseba itu karena dia berzina. Bunda. Jangan terlalu vulgar dulu, nanti kena report. Emosi aku ke orang. Dari kemarin itu jahat. Nanti akun Bunda kena report lagi. Banyak punya aku bang, ada 10 lebih lah. Aku khususkan akun-akun itu. Aku sudah ikhlaskan kalau aku dibantu tap layarnya ya teman-teman, layar. Dibantu tap layar ya. Biar layar ini. Sabar. Iya, kesabar. Saya mau sabar ya. Jadi dengar ya teman-teman ya. Dia selalu mengangkat Siti Aisyah. Siti Aisyah itu kan banyak kisahnya. Itu yang diangkat tadi itu perawinya ada yang nggak nyambung gitu ya. Artinya lemah, hadis lemah. Tapi kalau kita lihat di sejarah-sejarah lain atau hadis-hadis lain tuh, waktu itu Aisyah itu, ini aku lihat ya, tapi dia udah turun ya, nih aku lihat ininya, diagramnya. Dia nggak nggak malu kali dia Tuhannya keturunan pezina. Belum lagi kalau kita ke Yehuda. Yehuda itu berzina dengan menantunya, Tamar. Yehuda itu apa? Ya itu 12 suku Israel. Berzina dengan Tamar. Tamar melahirkan Peres. Peres itu menurun ke Yesus. Tenoten nih kucluk. Gak mau diskusi baik-baik. Mana itu data-data. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Sudah jangan emosi lah Bunda. Baru naik tanya-tanya ini. Dia heran ya. Padahal berzina itu dia ini nggak pertanyakan berzina di Bibelnya itu. Kalau menikah itu kan wajar, istrinya kok resmi. Dia berhubungan beribu-ribu kali istrinya kok. Ngapain kok yang pusing? Ya dia tanya tujuannya apa gitu kan maksudnya kan. Ya tujuannya apa? Ya istrinya nggak apa kau berumah tangga itu tujuanmu supaya punya anak. Punya anak itu orang yang ada dipertanyakan keturunan. bukan tujuannya sebenarnya. Dari manakah dapat informasi itu? Kita diskusi di sini pemahaman ilmu dari pengajaran. Kalau nggak ada dasarnya, buat apa disampaikan di sini? Mau nanggapin apa gitu? Iya sih. Cuman saya juga agak kalau boleh berpendapat nih dari Quraisy Shihab juga ada beberapa pendapat ulama. Kenapa Nabi Muhammad menikahi Aisyah? Itu tujuannya ada yang mengatakan ada 2 dan ada 3 dan seterusnya. Dan yang pertama itu karena ada misi hukum tentang haid. Itu yang pertama. Karena Aisyah itu salah satu istri yang kenapa Pak?
Betul itu, tapi kenapa? Apa Oten mau jawaban itu? Oten itu bukan mau mengangkat itu. Iya, karena mau misi hukum haid, dan yang kedua itu menjadi ladang hadis. Kita tahulah riwayat rawi. Iya, Bang, bentar Bang. Jawaban itu sama kita udah jutaan kali disampaikan sama Oten, Bang. Gak diterima satupun, Bang. Ya, berarti Otennya itu bebel berarti. Ya udah, iya, emang iya, udah. Yang perlu diluruskan pada mereka itu sumber bagaimana mendapatkan ya kisah-kisah itu yang benarnya dari mana, itu yang perlu kita sampaikan. Yang mereka sampaikan ini kan kabar-kabar dari misionaris penghujat, ya, orang-orang yang sengaja Islamofobia, yang berniat memang untuk menghujat, memfitnah. Inilah makanya kami muncul di sini gitu untuk meluruskan informasi ini. Iya. Jadi kalau ada muncul pertanyaan seperti ini, yang paling pertama dasarnya yang ditanyakan adalah dari mana dia dapat informasi tersebut, ya, apa yang dipahami dari informasi tersebut. Itu dulu. Iya sih, benar. Nah, masalah penjelasannya kalau memang dia punya dasar, kita bisa jelaskan, bukan nggak bisa. Yang jelas dasarnya dulu. Kalau memang benar nanti dasarnya ditunjukkannya, ya, dia nggak akan bisa melarikannya kepada ulang-ulang bertanya itu saja gitu. Kita beri pemahaman supaya tidak berulang. Iya, makanya. Harusnya Abang nanyanya gini, kenapa Bunda Rahma jadi kristologi, nggak menggantikan Mama Dede aja, gitu aja. Harusnya pertanyaannya itu bagus tuh pertanyaan. Betul juga itu. Ya, umat Islam itu sebenarnya sangat berterima kasih lah sama Aisyah. Coba dari mana kita tahu mana itu suci kalau tidak dari Aisyah, kan begitu kan? Banyak sekali lah berkah-berkahnya Nabi Muhammad menikahi Aisyah, itu sangat banyak berkahnya. Ya, kalau secara pelurusannya yang disampaikan tadi ya, informasi yang didapatkannya hanya separuh. Dia dapat informasi itu dari hadis yang isi hadis tersebut bersumber dari hal yang meragukan, karena penyampainya itu kurang bisa diyakini. Ya, kebenarannya dalam menyampaikan. Ya memang bukannya kurang bisa, Bang. Emang nggak bisa diyakini. Enggak, bukan. Ada hadis sebelumnya yang disampaikan ketika dia masih berusia muda. Ada. Oh. Jadi nggak bisa dihapus begitu saja ya. Tokoh-tokoh ini punya periwayatan. Itu ada ilmunya dalam ilmu hadis. Nenggolan Muslim apa Kristen? Ya, Nenggolan. selamat siang Pak. Selamat siang. Berarti Kristen apa Oten, Bang? Sama aja, Bang. Ya, Sama itu ya? kan panggilan. Maaf. Kalau saya sih Kristen, pengikut Kristus lah. Berarti bukan Oten ya, Bang? Ya, Oten itu kan mungkin panggilan bagi orang-orang yang memanggil Oten aja kali. Saya kurang juga ngerti iya. itu. Iya. Abang udah pulang dari ini, Bang, dari gereja, Bang? Iya, baru pulang, baru sampai nih. Ya, dapat apa aja, Bang, di gereja, Bang? Oh, saya pertama sih dapatnya tentu damai sejahtera ya, sukacita. Damai. Sukacita itu jingkrak-jingkrak gitu ya, joget-joget ya? Itu sih bicara jingkrak-jingkrak ya, apa ya? Ya sukacita kan harus diekspresikan dalam dieksperimentasikan gitu ya, Bang ya. Oke, Bang. Iya, kira-kira itu musiknya koplo apa remix atau rock, Bang? Ya tergantung dari leadershipnya aja, Pak. Oh iya. Tergantung. Jadi dari, kan kadang ada koplo gitu ya, Bang ya. Setiap gereja kan beda-beda alirannya. Ada yang kayak KBP kan ortodok, biasanya dia lebih kepada slow gitu ya, lagu-lagunya slow musik ya, hanya musik itu aja, musik apa namanya, pakai piano aja gitu, Pak. Oh, berarti Abang gereja apa, Bang? Saya kebetulan karismatik, Pak. Karismatik berarti koplo ya, Bang ya? Ya ada
Ya masing-masing aja Pak. Ada koplo, ada dangdutnya juga. Ya musik itu kan dipakai Tuhan untuk kita pakai untuk memuji Tuhan aja. Iya, memuji lewat joget dia, joget koplo. Iya. Koplok sih ya. Bunda Rama lanjutin Bunda Rama. Jadi dia habis koplok sih ya. Habis apa joget? Ya, pertanyaan saya, di mana tuh di Bible diperintahkan Yesus tuh nyanyi-nyanyi, joget-joget di gereja? Kan kau tadi mengklaim saya ini pengikut Yesus, pengikut Kristus. Iya. Terus di mana dong ajarannya tuh yang kau ikuti? Bicara tentang Alkitab itu kan nggak hanya perjanjian baru ya Bu. Artinya dari perjanjian lama juga ada. Lalu sampai Saya tidak bicara. Saya menanggapi argumenmu tadi. Kau bilang kau bangga, saya pengikut Kristus. Iya. Terus mana dong? Apa? Di mana ajarannya Yesus dulu? Ada tercantum di mana kek? Catatan mana kek? Kalau nggak ada di Bible, catatan mana itu Yesus ngajarin kamu? Iya, saya bilang ya Bu. Maaf ya Bu. Jadi Alkitab itu kan ada dua ya. Jadi nggak hanya perjanjian baru saja yang kita belajari tentang cerita tentang Yesus. Jadi kita juga harus belajar dari raja-raja, terus nabi-nabi yang memuji Tuhan. Misalnya Nabi Daud. Bentar, Sukro Bubuk, bentar. Itu di PL itu ada ajaran itu nggak jingkrak-jingkrak gitu di PL di perjanjian lama? Ya. Dia sih ngomongnya tentang bertepuk tangan, berdiri, melompat, ada seperti itu untuk memuji Tuhan. Melompat, merangkak, iya, ada. Terus apa lagi? Merangkak bukan, melompat, menari, ya ada. Melompat, untuk memuji Tuhan menari. Ada Pak. Ya, di Mazmur ya. Melompat, menari untuk memuji Tuhan gitu. Nah itu tuh Bunda. Jadi dia berdoanya itu sampai lompat-lompat itu. Bukan Yesus berdoa, Pak. Jadi kita memuji Tuhan, Pak. Gitu ya? Gimana? Kita memuji Tuhan, bisa menari, bisa melompat, bisa ya untuk memuji Tuhan seperti itu. Jadi kita ekspresikan bagaimana sukacita kita ada. Nah, terus kenapa kau tidak ikuti ini aja tadi, Bu? juga? Maaf. Saya cuma meluruskan pandangan Ibu tadi tentang Daud. Memang benar ya, Daud itu Isa itu atau enggak usah. Kita nggak bahas itu. Kita nggak bahas itu. Saya bahas tadi. Saya cuma meluruskan itu aja tadi, Bu. Maaf, Bu. Kenapa kau mengaku pengikut Kristus? Sebentar. Ya, saya kan kenapa komentari itu dari situ tadi awal mulanya. Ibu bilang Yesus itu keturunan Daud. Tapi kenapa ajarannya berzina gitu kan? Saya coba meluruskan Ibu aja sama yang itu kan menurut Matius, toh silsilah Yesus. Oh iya, saya mau meluruskan saja Bu. Jadi kan Daud ya, memang benar keturunan Yesus itu keturunan Daud. Kalau ditarik garis keturunan dari Adam sampai ke Yesus itu memang melewati yang namanya Yehuda. Itu urusanmu dengan Daud. Saya kan tanya. Kan tadi Ibu yang mengatakan. Ibu yang mengatakan kenapa ada kau tadi mengaku pengikut Yesus. Nah, apa yang kau ikuti dari ajaran Yesus? Coba buktikan kau sebagai pengikut Yesus loh. Apa yang kau ikuti? Yesus itu ya sujud, berdoa, dia sujud. Nah, kau nyanyi-nyanyi di gereja, joget-joget, lompat-lompat. Yesus itu menengadahkan tangannya ke atas, kau lipat tangan. Yesus itu disunat, ya kau itu pakai kulup. Yesus itu di dalam ajarannya karena dia taat dengan hukum-hukum Taurat, Yesus itu tidak makan babi. Ya itu babi makanan kegemaranmu. Saya tanya, apa yang kau ikuti dari Yesus? Jangan kau ke perjanjian lama dulu, ke pengajaran Yesus. Kata Yesus, ajarkanlah segala apa yang aku ajarkan. Nah, di mana itu yang kau lakukan yang Yesus lakukan? Buka mute-mu itu. Woi, kau kenapa tidak buka mute-mu? Kau nggak tahu buka mute ya?
Kasihan kali dia ini, nggak tahu bukti. Ya teman-teman kalau ada yang punya nomor saya mau sampaikan gini Bu, maaf Bu. Masih ada. Gini Bu, saya mau sampaikan. Ibu tadi kan menyampaikan kenapa di Saya ajaran tidak bahas itu. Kan itu tadi udah turun. Kenapa saya nak? Tadi kan itu udah turun. Sekarang saya tanggapi argumen kamu toh, kau pengikut Yesus. Buktikan apa yang kau lakukan dari apa yang dilakukan Yesus. Yesus itu ya sujud berdoa di Taman Getsemani, dia sujud lalu berdoa. Yesus berdoa loh, sujud. Nah, kenapa kau lompat-lompat nyanyi-nyanyi di gereja? Yesus menengadah tangan ke atas. Aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi. Yesus berdoa, bersyukur kepada Tuhannya. Terus ngapain kau nyanyi-nyanyi di gereja, lompat-lompat, joget-joget? Dari mana kau dapat itu? Dari mana kau dapat itu? Klaim-klaim aja kau ini. Kita putar musik-musik di gerejamu ini, aduh lucu-lucu di gerejamu. Dan sekarang tunjuk di mana Yesus mengajarkan kau harus bergereja, kau harus apa lagi ya? Kau harus banyak lah. Tapi kasihan ya, dia nggak tahu buka mic ya. Aku buka dulu mic-nya. Boleh silakan buka Bang. Naik-naik pongah ikut ajaran Yesus. buka udah boleh buka tuh, buka Bang. Nenggolan. Jangan dimati-matiin lah Bu, maksudnya gitu. Saya dari tadi kayaknya dimatiin mulu. Saya mau menyampaikan itu, meluruskan apa yang Ibu sampaikan. Tadi Ibu bilang nenek moyang saya atau ini Alkitab saya mengajarkan perzinahan. Saya mau saya mana? Ya. Ini di 2 Mana nenek moyangmu? Iya kan nenek moyang itu kan seperti Daud tadi. Saya mau luruskan aja Bu, di 2 Samuel 12. Dari mana kau nyambung Dari mana kau nyambung nenek moyangmu ke Daud? Dari mana? Bukan nenek moyangmu ya. Itu nenek moyang pengajaran dari Yesus katanya tadi. Saya mau menyampaikan itu aja Bu. Kenapa? Nenggolan, nenek moyang lu itu seorang pelaut membawa pedang di bawah perut. Iya, tadi kan tadi dari Ibu ini katakan. Oke. Boleh nggak saya sampaikan, Bu? Boleh nggak saya sampaikan? Boleh. Silakan. Jadi di 2 Samuel 12 ini, Bu. Ketika Daud melakukan perzinahan kepada Batseba ya, dengan cara yang sangat sadis boleh saya bilang, yaitu dengan merencanakan pembunuhan kepada suaminya ya. Istrinya kan diambil tuh Batseba, istrinya daripada Uria. Jadi memang itu sangat dosa besar. Lalu kemudian lewat Nabi Nathan ini di 2 Samuel 12 dikatakan Tuhan mengutus Nabi Nathan kepada Daud. Ia datang kepada Daud dan berkata, ya, dia bikin semacam teguran lewat cerita dia buat. Ada 2 orang dalam satu kota, yang seorang kaya, yang lain miskin. Nah, si kaya bentar, Ayo Moto, Bunda Rahma kena report. Ayo Moto. Jadi saya meluruskan itu aja. Jadi Daud sendiri dihukum sama Tuhan karena telah melakukan dosa. Lalu kemudian anak perselingkuhan dengan Batseba tersebut itu mati juga, dihukum sama Tuhan. Jadi nggak ada dalam Alkitab kita Tuhan itu menghalalkan perbuatan dosa yang dilakukan anak-anak Tuhan, raja-rajanya. Makanya bangsa Israel itu dibuang ke Babel, lalu dihukum sama Tuhan. Terutama Daud juga sampai dihukum Tuhan untuk membangun bait suci, dia tidak dikasih, lalu diberikan kepada anaknya Salomo. Jadi saya hanya meluruskan itu aja ya Bu ya. Jadi nggak ada di dalam Alkitab saya Tuhan kami meluruskan atau malah menghalalkan perbuatan dosa daripada setiap anak-anak Tuhan. Tadi dikatakan juga Yehuda ya, Yehuda itu kepada menantunya. Benar, itu benar ceritanya. Tuhan justru izinkan itu supaya menegur Israel. Tunggu Bunda Rahmanya, dia kena report dia. Oh gitu.
Iya. Tunggu dulu. Izin Kian Santang, saya mau bicara sama Pak Nainggolan. Iya Pak. Saya kemarin lihat videonya pendeta mengatakan kalau Paulus itu pembohong. Itu gimana Pak Nainggolan? Kalau bicara pendeta Pak kan pendeta itu banyak ya Pak. Jadi jangankan pendeta Pak, rasul juga banyak, yang merasa nabi juga banyak. Kembali lagi dia back to Bible enggak? Kembali ke firman Tuhan enggak? Mungkin seperti itu Pak. Enggak kan itu menggoyangkan iman Kristen itu kalau ada ada pendeta mengatakan. Benar Pak, benar. Memang Tuhan izinkan, bahkan Tuhan bilang bahwa di sekitarmu itu banyak nabi-nabi palsu. Bahkan yang jadi pendeta saja bisa seperti yang di Bandung, ya. Dia katakan kiamat akan datang. Banyak Pak. Jadi kita sebagai anak-anak Tuhan memang kita harus kuat tentang pengajaran ini, harus mengerti. Enggak, maksudnya dari mana itu kau jadi anak Tuhan? Dari mana kau ngaku anak Tuhan? Dari mana kau itu jadi anak Tuhan? Anak Tuhan. Nah, tadi apapun argumenmu, Daud begini, Yehuda begini, intinya mereka berzina. Poin itu yang kita ambil, seperti poin yang teman-teman kalian sering ambil itu, Rasulullah menikahi Siti Aisyah umur sekian tahun. Itu kan poin yang ingin Anda angkat. Poin yang ingin saya angkat itu, Yehuda dengan Daud itu berzina. Kemudian dibaca di Matius itu silsilah Yesus di Matius itu, nenek moyangnya itu, ya mereka itu, Yehuda dan Daud. Intinya itu yang saya mau angkat. Nah, kalian tuh, teman-teman kalian tuh hanya bisa menyoroti itu. Padahal, dengar saya kasih tahu lagi sekali lagi ya, dengar baik-baik. Siti Aisyah itu resmi direstui oleh orang tuanya. Saya nggak mau tentang agama yang lain ya. Saya cuma meluruskan. Ya oke, kau luruskan. Saya tekankan ke kamu. Yang saya ingin angkat, Tuhanmu itu, silsilah Tuhanmu itu dari keturunan pezina, apapun namanya dia berzina. Itu benar. Ya udah. Itu benar. Ya jadi udah, saya jawab ya, Bu. Iya, saya jawab ya. Kami tidak ingin jawaban, kami hanya ingin menyoroti bahwa keturunan saya kalau ngomong kayaknya di stop. Nggak penting banget bahas itu, nggak penting. Gini saya kasih tahu ya. Kita ini aja, biar mengalir debatnya, kita buka tema aja. Mau tema apa ini Nainggolan? Nainggolan mau tema apa? Maaf Pak, saya cuma itu aja tadi, meluruskan apa yang disampaikan Ibu tadi. Apa yang disampaikan tentang lu itu dengerin itu aja. Cukup. Lu itu bukan ngerurusin. Nainggolan, lu itu bukan ngerurusin, tapi malah makin membengkokkan, tahu nggak? Sebenarnya Nainggolan, kalau kamu sadari, kamu baru saja dimatiin Pak. Saya meluruskan seperti ini. Kamu nggak meluruskan. Mulus saya. Ya udah Pak. Kalau nggak mau terima dengerin saya, ya udah. Saya cuma meluruskan itu makin membengkokkan masalahnya. Kamu meluruskan masalahnya Nainggolan. Kamu rasanya kamu meluruskan. Padahal kamu itu malah membuat makin parah loh. Kamu mengakui ada seorang utusan Tuhan yang diangkat menjadi Tuhan itu keturunan penjina. Itu nggak mungkin. Nah, itu aku setuju. Oke, saya jawab ya Pak. Boleh saya jawab Pak? Jangan dimatiin ya Pak. Kamu paham nggak maksudnya? Paham Pak, paham banget. Kalau kamu paham, nggak mungkin kamu mengatakan itu tadi. Ya, iya, saya kasih. Satu lagi, kamu mengiyakan dia keturunannya Daud. Apa dia memang ada bapaknya? Assalamualaikum. Kan Yesus itu 100% manusia, 100% Tuhan, Pak. Iyalah, kalaupun dia 100% manusia, 100% Tuhan, apa dia ada keturunan dari bapaknya yang orang Yahudi? Siapa bapak? Iya. Nama bapaknya kan Yusuf, Pak. Dari secara biologisnya. Artinya secara pernikahan. Justru kamu makin memfitnah. Kamu malah memfitnah ibunya berzina nanti. Kamu nggak sadar itu, Nainggolan? Iya, dia kan lahir dari Roh Kudus, Pak. Dari bicara tentang bangsa Israel, ya bertunangan saja sudah dianggap istri, Pak. Oke, sudah Pak. Oke, saya cukup itu aja. Lagi live YouTube ya. Iya, saya meluruskan aja Pak. Jadi
apa yang disampaikan tadi tentang si Daud. Itu nabi lu Daud manusia. Jangan pakai sil. Jangan dimatiin Pak. Dia sampai anaknya ya untuk lewat perjinahannya itu mati dibuat Tuhan. Selain itu, sebentar saya jawab, saya tanggapi aja. Otakmu harus kau pakai. Daud yang berzina, anak yang dihukum. Ini Tuhanmu tolol. Daud yang bersalah, anak yang dihukum. Dengar. Ini kamu ditanggapi toh. Daud yang berzina, Daud yang bersalah, Daud yang berbuat dosa, kenapa anaknya dihukum? Ini tolol Tuhanmu. Buat saya dibilang tolol Tuhan saya nggak gitu bahasanya. Jadi kayak gitu bahasanya berhikmah. Orang ini santun, dia nggak menghujat, jangan begitu. Nggak boleh berhikmah. Kan udah dijelasin tadi. Kalau ibu sampaikan Tuhan saya tolol, terserah ibu. Dengar. Intinya saya jelasin bahwa Tuhan sendiri menghukum. Karena kau nggak mau diam, karena kau udah dijelasin, nggak usah itu kita bahas. Nggak usah kita itu bahas. Poin yang saya ingin angkat, Daud berzina, Yehuda berzina, itu saya tidak mau tahu dari mana, kenapa, hukumannya apa. Udah dijelasin sama Bang Bejo kan. Sudah disuruh angkat tema baru kan. Ngapain kau bahas itu? Kalau Tuhanmu itu betul, ngapain anaknya yang dihukum, dimatikan? Kenapa bukan Daud? Pakai otakmu gitu loh. Kalau kita bahas itu, kau setengah mati. Iya. Iya, kenapa? Jadi saya kasih tahu ya Bu. Justru karena dosanya Daud. Aduh, kenapa dikik? Saya mau tanya malah dikik. Itu di-kick atau dia terkena report itu? Gitu. Saya tadi mau nanya, emang dia nganggap Daud itu apa? Nabi apa gimana? Kan saya mau tanya begitu. Iya, gini juga buat semua kita. Kalau Kristennya itu santai, ramah, kita bil hikmah. Dalam dakwah tuh bil hikmah. Kalau sekiranya kita belum mampu untuk bil hikmah, nggak apa-apa. Kita denger aja dulu. Itu ya. Ya kan udah dikasih tahu Bang Moto, kan udah dikasih sama host angkat tema baru. Kita ndak menyoroti. Lagian tadi kan bukan yang bawa bahasan itu. Orang lain kan. Belum tentu pikirannya sama dengan yang tadi temannya naik itu. Mungkin dia tujuannya baik, tapi yang tadi temannya itu kan menyoroti ini. Tian tahu kan, Tian tuh penghujat. Nah, maksud saya nggak usah kau bahas itu kan. Angkat tema baru. Udah dijelasin. Kalau kita membahas Daud itu bagaimana diceritakan, dijelek-jelekkan dalam Bibelmu itu, mampus kau, nggak usah kau bahas itulah. Kita bukan, saya tidak menyoroti bagaimana Daud, tapi perzinahannya dan itu keturunannya kepada, kan dia menyoroti Siti Aisyah yang umur sekian tahun. Saya angkatlah Daud ini. Daud ini keturunan Tuhan berzina. Kenapa kau nggak kritisi itu? Nah, dia ngotot kan, udah dijelasin ini. Nggak ada masalah, cuma kata-kata gini loh Bunda. Kita kalau outnya santai, kita santai aja gitu Bunda ya. Iya, dia santai tapi kan dia ngeyel Bang. Maksudnya tuh dengar host bilang, udah kita angkat tema baru. Dia ngotot mau jelasin ya. Aku tanya aja, kalau betul Tuhanmu itu, kenapa yang Daud yang bersalah, berdosa, berzina, terus kenapa anaknya yang dihukum mati? Ajaran apa itu? Kan tolol. Nah. Mohon maaf ya teman-teman. Ya, itu kalau aku memang gitu. Mohon maaf. Iya, apa-apa. Gak apa-apa, aku lanjut aja, aku izin turun aja semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau outennya itu santun, jangan dikasarin, Bun. Santun tapi ngeyel, Pak. Santun tapi ngeyel. Santunnya gimana? Udah dijelasin. Gak usah kita udah buka tema baru. Jangan kita bahas itu. Tapi kan udah saya jelas meluruskan tadi. Apa yang kau meluruskan? Kita udah tamat beberapa kali Bibelmu. Daud yang berzina, makanya aku angkat itu. Daud berzina, bersalah, berdosa. Kenapa anaknya yang dihukum mati? Harusnya kan Daud yang dihukum. Ayo Oten naik, Oten naik.
Enggak, bentar teman-teman, saya mau istirahat dulu, mau tidur. Dari semalam saya belum tidur nih, tanya Bunda Rahman nih. Saya belum tidur dari semalam. Saya pengen istirahat dulu ya teman-teman. Ya. Kalau BHR silakan dilanjut ke komal lain, komal-komal muslim ya, jangan ke komal oten ya. Jadi biar komal muslim itu rame ya. Silakan geser ke saudara-saudara muslim kita teman-teman. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lilit-lilit lidah kalau debat dengan Oten itu, muter-muter, dijawab, ditanya begini, jawabannya penjelasan dulu sampai saya kerucutkan. Udah begini aja, coba pilih aja, A ini, B ini, Anda pilih A atau B, muter tetap. Padahal saya sederhanakan, pilih A atau B, muter tetap. Jadi sebetulnya nggak ada poin. Yang poin bagi kita itu membeberkan apa sih Kristen, apa sih Bible, sehingga umat Islam itu tahu bagaimana dia mau murtad kalau dia tahu Bible-nya. Bible Kristen itu seperti ini. Nah ini yang penting. Silakan Bang Penyadar. Sambil ngopi Bang Penyadar. Sebelum kopi Bang Jul, ngopi Bang Jul. Oh iya, ngopi. siap-siap. Ini yang tadi statement dari Bang Riki, kalian merampok. Kalau kalian nggak terima ya nagih dong ke sini. Kami akan tunjukkan Yesus siapa yang merampok di sini. Nih ya, silakan. Ini ada HM, ada Herman, ada siapa ini yang Otan. Silakan naik, jangan ketik-ketik di bawah. Ayo kita adu data di sini. Naik, ayo. Nggak usah lah Pak dibahas-bahas itu, masing-masing aja, biar negara ini aman. Kalau aman, buang tuh kata-kata Allah, kata-kata Rasul di Bible. Gua nggak bakal dengan Hindu, dengan Buddha, gua nggak ada debat. Kalau saya jawab, aman saja. Dengar dulu, kalau saya jawab, kalian tak terima. Mana duluan? Jawab, silakan bantah, silakan bantah. Mana duluan? Dari mana kalimat Allah Anda sematkan di Bible? Dulu, asik kalimat itu kan cuma bahasa, itu nggak perlu diperdebatkan. Menurut Anda sakral bagi kami. Nama masalahnya Allah begini. Itu adalah proper name, sesembahan kami. Masalahnya begini, mana duluan agama Kristen daripada agama Islam? Di mana ada kalimat Allah dalam kosakata bahasa Indonesia? Saya tanya. Dengar dulu, ya adalah Kristen Anda Arab. pakai Allah nggak? Itulah Anda kita ini. bertanya duluan mana? Saya tanya. Bentar. Ya oke, sebentar. Anda tadi mengatakan duluan mana Islam dengan Kristen? Apakah di Inggris pakai Allah? Agama Kristen bukan di Inggris. Iya, saya tanya di Inggris pakai Allah tidak? Ya, tadi Agama jelas Kristen mengatakan bukan di agama Inggris, Kristen Tuhan. tidak dari Inggris, juga tidak dari Arab. Sebenarnya dari mana? Dari mana aslinya? Bahasa Ayo apa? kita kejar di sini. Bang. Bahasa Yahudi. Dari Yahudi. Dari Yahudi adakah kata-kata Allah atau Allah? Enggak usah Nah, di diperdebatkan situ Bang, enggak bahasa. usah ke sana. Ayo, saya kejar di Saya mau sana. tanya, kalau bangsa Indonesia memakai bahasa Inggris, apa mereka protes? Oh, silakan. Nah, ya asal sama sesuai aja. maknanya, asal sesuai pemaknaan. Ya Ayo. sama aja. Tapi ketika Allah disemat, sebentar Bang, sebentar saya jelaskan ya. Mungkin Abang belum paham. Ketika sebuah kata dipakai baik sebagai kata serapan, tapi maknanya tidak berubah, fine-fine saja. Tapi ketika itu dijadikan kata serapan, tapi maknanya berubah, yang tadinya proper name jadi generic name, pemilik kata tersebut marah. Sekarang begini Pak, Bapak yang saya hormati, biar kita nyaman-nyaman semua sama keturunan kita, kan sudah jelas agamamu untukmu, agamaku untukku. Apapun yang kusebutkan dengan kepercayaanku, biarlah. Apa yang kau sebutkan dengan kepercayaanmu, biarlah. Kami nggak pernah protes itu loh.
Jadi kalau kalian kejar-kejar itu akibat begini itu aja. Enggak, yang saya baca ya. Bapak tadi aku buatku. Bapak mengatakan itu betul. Nah, ini yang diskusi ini yang apa dikarenakan tadi, itu saya setuju diskusi macam ini. Ketika agama mau buatmu agama, aku buatku, kenapa Kristen mengambil ayat-ayat yang ada di Al-Quran? Ini yang jadi permasalahannya. Kalau Bapak mengatakan agama Bapak buat Bapak, Bapak jangan mengambil kata-kata yang ada di Al-Quran. Maka terjadilah diskusi macam ini. Begitu Pak. Pertanyaan saya terakhir. Sekali lagi saya tanya. Mana duluan ada Alkitab Al-Muqaddas atau Al-Quran? Saya tanya. Baik, di Al-Muqaddas ada nggak kalimat Allah itu jadi generic name? Ya, pasti dong ada. Sayang saya tidak punya. Tunjukkan di Al-Muqaddas Allah itu jadi sesebutan, bukan nama. Ayo. Itu ya, sama kita ke sumbernya ya, ke sumbernya. Bapak Parhur. Pak Parhur, Bapak mengatakan bahwa kami mengatakan Allah itu telah dirampok oleh kalian. Ini saya buka Bible Hub ini ya. Bible Hub di sini. Bentar ya. Nggak usah bibel-bibelan. Loh, kita langsung Pak. Loh, dibuka kita sendiri. Pak, di sini. Pak, di studi kata. Pak, dengar dulu Pak. Saya sudah membuka data ini Pak. Nggak perlu Nah, studi kata di sini. Kata Allah artinya di dalam Bible kami sendiri adalah. Ini Pak, baca Pak. Sebentar Pak. Baca dulu Pak. Ini kan dengar dulu. Pertanyaan saya hanya satu. Dengar dulu. Kalau komal kalian kami naik, kalian nggak kasih kesempatan ngomong. Dari tadi Bapak ngomong terus Pak. Mana sekarang tahun Kristen? Pertanyaannya apa Sok? Mau tanya apa? Silakan mau tanya apa? Silakan. Ribet amat. Tahun Kristen sekarang sudah. Tahun Kristen sekarang sudah 2024. Tahun kalian masih 1400 sekian. Mana duluan ada bahasa itu dipakai? Itu loh, itu intinya. Tak usah tunjukin ayat, tunjukin ini. Saya cuma tamat SD. Baik. Sudah, saya jawab ya. Ya, jawab. Dan sekaligus Anda tanggapi ya. Baik. Ya. Baik. Kalau Anda tunjukkan saya bahwa Muhammad itu masuk surga. Turunkan Bang Jol. Dalam Al-Quran dan Muhammad itu jalan keselamatan. Nggak punya etika, datang langsung begini, salam dulu. Memangnya kita itu musuh? Secara kita itu perang pemikiran, bukan perang kebencian. Saya dengan Bang Perhapur ini bangsa Indonesia. Tidak menjadikan kita musuh. Ya, pemikiran. Saya dengan Bang Perhapur bukan musuh. Ya Allah, ini orang seperti ini yang menjadikan kita itu terpecah belah. Ayo kita diskusi, ayo kita bedah. Kalau menurut saya Allah kata kalimat yang ada di Bible itu merampok dari kita bahas dengan enak dengan baik di sini. Kan begitu. Maaf dengan kebencian, nggak usah dengan kebencian kita. Maaf Pak, makanya di Singapura, di Malaysia kemarin itu diajukan ke pengadilan, mengklaim kata Allah itu dicuri, ya akhirnya nggak bisa diadili kok, kan itu kan ada di YouTube acaranya itu Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Perhapur tahu nggak bahwa di Indonesia juga sudah pernah itu diajukan, bahkan bukan oleh Muslim, oleh Kristen sendiri yang mengajukan itu, menggugat itu Bang. Tahu nggak Bang? Tahu saya. Nah itu dia, artinya ini jadi polemik, silakan Bang Jerusalem, silakan. Ya, silakan. Assalamualaikum lagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya cuma mau menanggapi tadi pertanyaan Pak Ferhos, ya kan, mengenai kata Allah, ya kan, di dalam Alkitab. Memang kita akui, dan saya pernah injak, ya kan, Kairo pada tahun 2001, ya kan. Dan saya mengunjungi gereja Koptik di sana. Betul, Al-Muqaddas itu penggunaannya kata Allah. Akan tetapi pertanyaan Anda saya jawab, Al-Muqaddas itu ada pada tahun 789 Masehi atau abad ke-8. 200 tahun setelah baginda Rasulullah SAW Muhammad menyiarkan ajaran Islam, Pak. Artinya di sini betul Pak Riki katakan bahwa itu
mereka proper name atau bukan? Itu yang mestinya Anda jawab, Pak Parhapur. Kemudian di Indonesia sendiri, ya kan, ini terjadi korup yang sangat-sangat signifikan dari lembaga LAI. Mengambil beberapa istilah, bahkan yang paling fundamental yaitu kata Allah. Saya melihat di sini terjadi kemunafikan kepada LAI. Setengah abad hampir kita mengetahui semua kalenderisasi, yaitu kenaikan Isa Al-Masih, yaitu perayaan hari untuk orang Kristen, tetapi memakai kenaikan Isa Al-Masih. Setengah abad, Pak. Tetapi kita appreciate, kita hargai gebrakan yang kemarin 2023 akhir tahun, kira-kira November, kalenderisasi itu dirubah menjadi kenaikan Yesus. Pertanyaannya, terjadi kemunafikan saya katakan. Kenapa tidak disusul dengan gebrakan-gebrakan yang lebih signifikan lagi? Yaitu menghilangkan kata Allah di dalam kitab LAI. Demikian, terima kasih teman-teman. Saya jawab ya. Saya boleh jawab? Ya, silakan Bang Perhapur, silakan tanggapi. Sekarang begini Pak, kalau bahasa itu bukan milik satu orang Pak. Jadi kalau cuman bahasa Anda perebutkan, agama tidak menyelamatkan, bahasa tidak menyelamatkan Pak. Jadi biarlah bahasa itu dipakai semua orang. Jangan kita klaim itu bahasa agama kita, karena bahasa itu bukan agama Pak. Jadi kita berpikir majulah untuk zaman ini. Apa mungkin kalau orang Jawa tidak bisa memakai bahasa Batak, apa dilarang? Pak Parhapur mohon izin Pak. Yang sedang kita bicarakan adalah konteks nama Pak. Betapa penting atau tidaknya sih nama buat Parhapur? Bagaimana? Pertanyaan saya pertajam. Seberapa penting nama untuk Pak Parhapur? Itu pertanyaan sederhana saya. Mohon dijawab. Makanya inilah perbedaannya. Inilah makanya Mohon dijawab Pak. Iya, seberapa pentingkah sebuah nama untuk Pak Parhapur? Kalau bagi kami nama itu hanya sebutan, karena nama, kalau nama Allah kami adalah seberapa penting Pak? Pertanyaannya bukan itu, tapi seberapa penting nama Allah arti sebuah nama untuk Pak Parhapur? Nama Allah kami JHWH, bukan Allah. Allah itu bagi kami hanya sebutan. Anda tidak menyentuh sama sekali jawaban Anda kepada pertanyaan saya. Pertanyaan saya, seberapa pentingkah? Enggak, dengar dulu, seberapa pentingkah? Anda nanti boleh bertanya pertanyaan yang sama terhadap saya. Saya dulu bertanya sama Anda, seberapa pentingkah arti sebuah nama untuk Pak Parhapur? Kalau nama kan hanya cuma panggilan. Seberapa penting Pak? Aduh, ada moderator atau host yang bisa sama saya itu nama itu. Tak penting sama saya itu nama. Saya luruskan Bang Perhapur. Nggak penting, baik. Nama asli Bapak saya nggak tahu siapa. Kejar hanya karena nama. Iya, oke. Karena nama Allah. Oke, Bapak sudah menjawab, ya kan? Tidak begitu penting. Dikunci. Jadi Bang Perhapur menyatakan nama itu tidak penting. Silakan. Baik.